Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurfasya dengan nomor NPM 19510300326 dari kelompok 3 Fikih Muamalah Akuntansi Syariah kelas C akan menjelaskan pertanyaan mengenai mengapa harta bisa menjadi ujian keimanan. Pada dasarnya, harta yang kita dapatkan selama ini hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang senang dengan yang namanya harta, tak terkecuali siapapun dia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan rasa senang pada manusia terhadap harta dalam semua bentuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang paling baik. Quran Surah Al-Imran ayat ke-14. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah At-Tagabun ayat ke-15, yang artinya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Oleh karena harta itu terlihat indah dalam pandangan manusia, disinilah harta bisa menjadi ujian keimanan umat manusia. Ujian harta ini akan datang dari berbagai sisi. Yang pertama, dari cara mencarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan berbagai cara dalam mendapatkan harta, yang semuanya dibangun di atas keadilan dan jauh dari perbuatan zalim, jahat, atau menyakiti hati orang lain. Jauh dari unsur riba, judi, dan bentuk-bentuk kezaliman lainnya, yang semuanya termasuk dalam bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kalian. Quran Surah An-Nisa ayat ke-29. Contohnya, di negara kita masih banyak sekali tindakan kriminal. Tentunya, tindakan ini bukan hal yang disengaja untuk dilakukan, melainkan orang-orang yang memiliki iman yang lemah saat diberikan ujian harta yang sedikit, ia langsung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta yang lebih untuk memenuhi kesenangan hidupnya. Contohnya yaitu maling, menipu, menjamret. Tentunya hal ini merupakan cara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Berbeda dengan orang yang memiliki iman yang kuat, apabila dia diuji dengan harta yang sedikit, ia mampu bersabar dan terus berikhtiar untuk mendapatkan harta yang halal. Ujian harta kedua datang dari sisi perhatian dan keinginan seseorang terhadapnya, sehingga sebagian orang ada yang keinginannya terhadap harta membuat dirinya berambisi terhadapnya. Hal ini membuat kesibukannya hanyalah untuk mencari dunia. Dari saat memulai aktivitasnya setelah bangun tidur sampai dia kembali ke rumahnya untuk beristirahat, yang dipikirkannya hanyalah dunia. Saat duduk, berdiri, maupun berjalan, yang di hatinya hanyalah mencari dunia. Bahkan saat tidurnya pun, yang diimpikannya adalah mencari dunia. Lebih dari itu, saat sholat pun pikirannya dipenuhi dengan dunia, seakan-akan dirinya diciptakan untuk sekedar mencari dunia. Padahal, dengan perhatian dan keinginan yang berlebihan hingga melalaikan akhirat seperti itu, seseorang tidak akan mendapatkan rezeki kecuali yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk dirinya. Contohnya saja, rela meninggalkan sholat Jumat demi menjaga pekerjaannya. Padahal, jika dia sadar bahwa sesungguhnya rezeki itu telah diatur oleh Allah, maka dia tidak akan mau meninggalkan sholat demi dunia. Ujian harta yang ketiga muncul dari sisi penggunaannya. Dari sisi ini, kita dapatkan sebagian orang yang berharta memiliki sifat yang pelit dan kikir, sehingga tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau menjalankan kewajiban berinfak kepada kerabatnya yang wajib untuk dibantu, dan sebagainya. Sedangkan, sebagian yang lainnya atau pada sisi lainnya justru mengeluarkan hartanya tanpa ada perhitungan serta dihambur-hamburkannya dengan sia-sia. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan dalam firman-Nya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat haknya mereka, begitu pula kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartanya dengan sia-sia, karena itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat ke-26 sampai dengan ayat 27. Berkaitan dengan ayat ini, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, menghambur-hamburkan harta adalah mengeluarkannya tidak pada tempatnya. Al-Imam Mujahid
rahimahumullah berkata, seandainya seseorang mengeluarkan seluruh hartanya pada tempat yang benar, maka dia bukanlah seseorang yang menghambur-hamburkan harta. Namun, seandainya seseorang mengeluarkan satu mut atau cakupan tangan dari hartanya untuk sesuatu yang tidak pada tempatnya, maka dia telah menghambur-hamburkan hartanya dengan sia-sia. Jadi, jikalau kita dititipkan harta benda oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan buat pamer dan hura-hura, melainkan untuk beribadah di jalan Allah. Contohnya, ada orang yang malas menjalankan ibadah sunnah seperti puasa Senin Kamis, sholat tahajud dan lain-lain. Maka Allah turunkan harta yang lebih agar dia bisa bersedekah, berinfak, sehingga akan mendapatkan pahala yang besar. Apabila harta yang dititipkan kepada kita sudah mampu mencukupi semua kebutuhan kita dan masih terdapat kelebihan harta, maka harta yang lebih itu sebenarnya adalah milik orang lain dan sangat mudah bagi Allah untuk mengambil harta yang kita miliki jika cara mendapatkannya haram dan tidak menggunakannya dengan baik. Tentunya siapapun di antara kita harus hati-hati dan senantiasa takut terhadap ujian harta ini. Betapa banyak orang yang lebih berilmu dari kita telah terjatuh pada penyimpangan-penyimpangan karena ujian ini. Contohnya saja para koruptor. Para koruptor itu sesungguhnya adalah orang-orang yang berilmu, tetapi ilmunya tidak disari dengan keimanan yang kuat, sehingga di saat mereka sudah memiliki kekuasaan dan dihadapkan pada ujian harta, yaitu hak rakyat yang seharusnya diberikan kepada rakyat, malah mereka salah gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang glamor. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk senantiasa menggunakan harta di jalannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha, dan di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Deswita Anggun. Pertanyaannya, maksud dari kedudukan harta sebagai penyelamat dari azab Allah itu apa ya? Teman-teman pernah dengar kan kata-kata yang sebagian harta milik kita itu adalah milik orang lain. Nah, maka dari itu kita itu sedekahkan. Nah, apabila kita sedekah, menyedekahkan atau memberikan harta rezeki kita sebagian untuk orang lain, untuk orang yang kurang mampu, dengan ikhlas, dengan ridho, maka insya Allah itu akan menjadi suatu pahala, dan pahala itu nanti akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, Assalamualaikum, saya Lutfi Sinta Dewi. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari Natasha terkait pertanyaan dari Deswita Anggun, yaitu maksud dari kedudukan harta sebagai penyelamat dari azab Allah itu apa ya? Sebenarnya jawabannya itu bisa kita ambil dari kesimpulan firman Allah dalam Quran surat As-Saff ayat 10-13, yaitu jika kita mencari atau mendapatkan harta dengan mengikuti jalan Allah, mengikuti aturan-aturan Allah, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi sampai kita itu sering menyedekahkan harta yang kita miliki, bahkan kita sampai mewakafkan, maka amalnya itu tidak akan terputus, baik semasa kita hidup di dunia, bahkan sampai kita di akhirat. Mungkin sekian jawaban dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau kurang. Saya akhiri, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Manan Sofyan. Pertanyaan itu, harta yang banyak dapat meningkatkan iman bagi kita. Lalu mengapa terkadang harta yang banyak itu bisa membuat kita hubud akan dunia? Harta yang banyak dapat meningkatkan iman kita jika kita bersyukur dengan apa yang kita miliki dengan cara bersedekah dengan orang lain. Dan kita lihat orang yang di bawah kita, mereka lebih susah dari kita, sehingga kita bersyukur memiliki harta yang banyak. Jika kita salah mengartikan bahwa harta hanyalah titipan dari Allah, maka harta dapat membuat kita larut dalam kesombongan di dunia.
Dan orang hubud dalam dunia itu dikarenakan harta itu karena kurangnya kesadaran dari dalam diri seseorang akan artinya sebuah harta, dan tidak menganggap bahwa harta hanyalah semata-mata titipan Allah, sehingga tumbuh rasa kesombongan dalam dirinya jika ia berhadapan dengan orang di bawahnya, dan berhura-hura untuk hal yang tidak dipantaskan. Untuk itu, agar harta tidak membuat kita hubud akan dunia, kita harus mengikuti ajaran-ajaran yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW bagaimana kita menyikapi harta yang banyak. Sekian dan terima kasih.